semua, gue Rian lagi di Dortmund. Gue sekarang lagi ke stadion Signal Iduna Park, itu stadionnya Borussia Dortmund. Dan misalnya gue pengen tour stadion, pengen lihat museumnya juga, pengen lihat lapangan juga. Sekarang gue lagi di U-Bahn-nya, di kereta bawah tanahnya. Sekarang gue lagi jalan ke stadionnya. Dari stasiun kereta bawah tanah itu sekitar 10 menitan. Cuacanya lagi cerah banget hari ini, lagi ada matahari, tapi agak berangin dikit. Dan itu stadionnya. Gokil, biasanya gue cuma main di PS doang, sekarang gue bisa ngerasain sensasinya. Ya nggak sensasinya juga sih, karena kalau nggak salah ini tuh stadion terbesar di Jerman. Kalau gue pengen sih kapan-kapan nonton langsung di sini, karena fans-fansnya Dortmund kan gila-gila semua ya. Mereka selalu datang ke stadionnya selalu full. So, gue udah punya tiketnya, harganya 18 euro. Tadi gue cek di internet sih, harga di websitenya sekitar 9 euro. Itu kalau gue beli seminggu sebelumnya. Tapi kalau gue beli langsung di counter tiketnya itu harganya sekitar 30-40% lebih mahal. Sekarang gue lagi di stadionnya, gue lagi di stadion selatannya. Kalau di stadion selatan itu buat ultras-ultrasnya, buat nonton berdirinya. Di sini tuh biasanya buat ultras-ultrasnya. Kalau misalnya kalian pernah lihat gambar ini, nah itu tuh lepasnya di stadion, di sisi bagian ini.
Kali ini buat tempat minumnya, kalau misalnya ada pertandingannya, biasanya kiosnya ini tuh dibuka, terus mereka jual minum di sini. Dan sekarang gue lagi ke arah stadion timurnya, yaitu di situ tempat pemain cadangannya duduk. Buat bis pemainnya datang, jadi pemainnya ketika dari bis mereka akan ke sini dan turun. Ini pihak pemainnya turun ke sini dan menuju ke ruang kabinnya. Jadi gue lagi di ruangan pemain Dortmund-nya, pemain ganti Dortmund-nya. Rame banget di sini. Kira-kira pihak di kabinnya kayak gini. Ini pelatih Dortmund saat ini, Sebastian Kehl, dan
Ukurannya sekitar segini. Ukuran untuk satu pemainnya. Biasanya si sepatunya di sini, terus baju-baju gantinya di situ di atas. Ada pengering rambut juga di sini. Buat ke pemain Dortmund yang ada rambutnya biasanya ribet-ribet gitu. Nah, ini tempat duduknya Karim Adeyemi kalau nggak salah namanya. Itu gue nggak tahu siapa namanya, tapi Sami Khedira di sini. Sorry. Ini gue nggak tahu terus kayaknya bukan. Was machen die? Tauchen auch. Wie meinst du das? Ini buat mandinya, showernya. Kalau di sana tuh ada kayak kolam kecil gitu, kayak kolam buat setelah main kram. Mereka biasa berenang di situ pakai jas. Ini juga, jadi sekitar ada 8 shower di situ. Ini flip chartnya. Kayaknya ada ini buat di dalamnya kamar mandi kecil dulu. Ada toiletnya juga di situ tuh, ke halaman. Ini kamar belakangnya. Sini rame banget. Jadi kalau di sisi lainnya itu ada buat pemain, buat kamar ganti lawannya. Terus juga di situ ada buat wasitnya juga, kabin buat wasitnya. Ada doping kontrolnya juga. Gue pengen bawah, gue pengen ke tempat main bench dan pelatihnya. So, habt ihr alles? So, danke. So, jetzt können wir uns da links So, mereka lagi nunggu ngambil minum. Ini POV dari dekatnya. Yang tadi gue bilang gitu, buat ngerawat rumputnya. Jadi karena sekarang lagi winter, jadi mereka harus pakai kayak UV gini buat mempertahanin rumputnya. Dan kalau bisa dilihat itu rumputnya kayaknya semi sintetis. Dan bisa juga duduk di ruang kabinnya, di bench pemainnya.
Jadi untuk sisi timur ini tuh tempat duduk pemainnya, pemain pengganti dan pelatih. Dan di sana juga ada tribun VIP-nya. Itu untuk sponsor buat squad coaching juga, coaching squad. Dan gue lagi ke arah tribun utaranya. Lagi di sini ada buat tribun berdirinya. Asia Ultras. Ah, Sind alles Bayern-Fans, die beide auch so hier. kayaknya ini buat tribun fansnya lawan, dan kemungkinan besar Bayern Munchen sama Dortmund duel beberapa pekan lalu atau beberapa hari yang lalu, nggak tahu, karena semuanya isinya stiker Bayern Munchen semua. Agak lucu. Jadi sisi untuk fans Dortmundnya namanya Gelbe One, Tribun Dortmund. Itu isinya para fans Dortmund semua. Karena bentuk stadionnya itu kayak kotak gitu doang, maksudnya kayak rapet gitu. Jadi si penontonnya itu kerasa banget getarannya, teriakannya, karena dari stadion ke penontonnya, dari tribunnya itu dekat banget. Dan itu ada kayak kotak kecil gitu, gue nggak tahu itu ruang VIP atau ruang buat buat komentatornya. Jadi turnya udah selesai. Sekarang gue lagi di toko souvenirnya.
jersey Dortmund. Kayak ini kayak edisi khusus. Harga segini. Ini kalau nggak salah jersey officialnya. Oh, lagi ada diskon. Ini 20% diskonnya, ini 50%. Jadi sekitar 15 euro. Ini jersey away-nya. Ini jersey home-nya. So, gue dapet topinya Borussia Dortmund. Keren. Cuma ada logonya doang tapi warna hitam. Jadi gue langsung beli aja. Dan sekarang gue lagi cari museum Dortmundnya, karena itu harga yang gue beli, harga tiket yang gue beli tadi yang 80 euro itu udah include buat tour museumnya juga. Bukan. Gue minum dulu. So, gue mau minum dulu. Jadi untuk museumnya, untuk apa namanya, toko souvenirnya nggak terlalu gede, barang-barangnya juga nggak terlalu banyak. Sayangnya tadi nggak ada tour guide-nya, jadi nggak bisa, gue nggak tahu apa aja itu, maksudnya bagian sisinya. Jadi gue berdasarkan informasi yang ada aja. Waktu itu gue pernah ke Milan, San Siro. Waktu itu turnya bagus banget karena dia ada persesinya gitu, ada tour guide-nya, jadi dia jelasin dengan jelas gitu, ini buat apa, ini buat apa, ini bagian apa, dan ada sejarahnya juga. Buat di sini gua kurang jelas. Tadi ada kayak barcode gitu, jadi kita bisa scan sendiri. Dan tadi gua lihat beberapa informasi kayak tadi ruang kabinnya, terus juga kayak ada salah satu sisi yang buat komentatornya. Gitu sih. Terus sekarang gue lagi ke arah museumnya, Museum Dortmund. Kita lihat ada apa aja di sana. Overall sih
stadionnya keren sih, karena dia tadi itu karena dia jarak dari stadion, dari lapangan ke penonton itu deket banget, dan atmosfer penontonnya tuh pasti gila banget. Salah satu list gue selain nonton Barca adalah nonton Dortmund. Kayaknya yang bakal lebih cepat kesampaian untuk nonton Dortmund, karena gue pengen ngasih sensasinya gimana. Ya sekarang gue lagi cari museum Dortmundnya, dengan topi baru gue. Keren banget, asli gue suka. Aroma bakaran sosis bikin gue lapar. Kayaknya nanti gue mau cari shawarma atau mungkin kebab. So di sana gue udah nemuin si museum Dortmundnya. Gue udah punya tiketnya. Mana tiketnya? Jadi tiketnya ini gue tadi pilih opsi yang udah ada museumnya. Yang tanpa museum tuh kayak cuman tur stadionnya doang, sekitar 12 euro. Kalau sama museum tuh 18 euro. Jadi gue beli yang 18 euro karena gue pengen penasaran juga, pengen lihat juga museumnya gimana. Dan nama museumnya tuh Boruseum, kayak mungkin singkatan dari Borussia Museum. Ini pintu masuknya, Enjang. Jadi gue ada di museumnya gitu. Ada nama-namanya gitu. Gue nggak tahu namanya siapa. Oke. Jadi ini adalah nama-nama orang yang udah donasi buat di museum ini. Minimal donasi itu sekitar 109 euro pada tahun tanggal 19 bulan Desember 2008. Jadi nama-namanya ini masuknya. Sekarang gue lagi di museumnya. Ini sejarah pendirinya. Dia didirikan oleh Kaplan Hubert de Walk und Franz Jakob. Itu ada orang yang jelasin ya. Lanjut. Ya. Jadi dia didirinya tahun 1909. 1909. 10 hari. Ini sejarahnya. Ini salah satu kaosnya, keren sih. The Continental. Ini ada kita bisa nonton videonya dengan cara menekan dan dengar juga. Di sini baju-bajunya. FB musik Upstick. Jadi kayaknya tahun 72 untuk turun ke Liga 2 kayaknya. Apa namanya?
Jadi ini sejarah-sejarahnya dari tahun berdirinya sampai eranya klub, zaman tersuksesnya mereka. Ini sejarah berdirinya Stadion Dortmund. Itu ada orang yang buka. Ini kayak barang-barang yang bersejarahnya bagi Dortmund. Itu ada tas gitu, tas ini buat waktu itu sejarahnya itu adalah dia kayak mendanai ulang klub Dortmund. Ini ada kayak videonya gitu. Jadi musimnya atraktif banget sih. Kayak si ininya bisa ngeliat sendiri dan tahu sejarahnya. Ini bisa dibuka juga. Kayak ini sejarahnya. Ini ada film pendek. Ini salah satu bajunya Dortmund, sponsornya Lenovo. Dan sekarang gue lagi masuk ke tribunnya, kayak museum buat pialanya gitu. Ini piala cupnya Jerman, Liga Jerman. Ini DFB pokalnya sama. Ini piala Eropa, dia pernah juara Eropa sekali, UEFA tahun 1996. Dan ternyata Dortmund gue baru tahu kalau dia juga pernah juara Liga Champion 1997. Dan di tahun yang sama dia juga juara World Pokal, itu kayak
liganya kayak juara-juara dunia tuh, untuk juara dunia main satu turnamen dan dia dapat juaranya pada tahun 1997. Jadi Jadi gue udah selesai buat tur stadion dan ke museumnya. Sekarang gue mau balik lagi ke kotanya. Kayaknya gue pengen makan dulu. Terus mau cari-cari, nggak tahu, mau lihat-lihat aja kayaknya di kotanya ada apa aja. Jadi itu aja video gue hari ini. Makasih buat udah nonton videonya dan maybe see you on the next video. Bye bye. Cheers.